Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Jangan lupa untuk subscribe ya. Perhitungan pada sifat koligatif larutan non-elektrolit itu didasari pada zat non-elektrolit itu dia tidak mengalami ionisasi. Sehingga dalam perhitungan untuk menentukan sifat koligatifnya, dia tidak melibatkan jumlah koefisien dari kation dan anionnya. Hubungan antara fraksi mol dengan penurunan tekanan uap. Yang pertama, pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap tekanan uap larutan dijelaskan oleh Raoult. Menurut Raoult, bahwa penurunan tekanan uap pelarut sebanding dengan fraksi mol zat terlarut atau tekanan uap larutan dia sebanding dengan fraksi mol dari zat terlarut. Maka dirumuskan dengan delta P itu sama dengan P0 murninya dikali dengan fraksi zat terlarutnya atau XT. Kemudian untuk P sama dengan P0 dikali dengan XP-nya. Dan diperoleh bahwa delta P itu sama dengan P dikurangi dengan P murninya. Keterangannya, delta P itu adalah penurunan tekanan uap larut, P itu adalah tekanan uap larutan jenuhnya ya. Kemudian P0-nya adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, kemudian XT itu adalah fraksi mol dari zat larut, XP adalah fraksi mol dari zat pelarutnya. Saya berikan contoh untuk penurunan tekanan uap ya. Jadi penurunan tekanan uap air bila dia 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air, diketahui tekanan uap jenuh airnya murni adalah 20 derajat Celcius itu 18 mm Hg, kemudian diketahui ARC-nya 12, hanya 1, O-nya 16. Maka langkah pertama itu adalah kamu cari MR-nya terlebih dahulu. MR dari siapa? MR dari C6H12O6. Ini MR-nya terdiri atas unsur apa saja? Unsur C, unsur H, dan unsur O. Unsur C-nya itu ada 6, hanya 12, O-nya 6, kemudian dikali dengan AR-nya. ARC 12, ARH1, ARO itu ada 16 gitu ya. Kemudian dikalikan bahwa 6 dikali 12 itu 72, 12 kali 1 12, yang di sini 6 kali 16 itu 96, sehingga kalau di total MR-nya glukosa itu ada 180. Nah, glukosa itu dia adalah zat terlarutnya, maka dia disebut dengan MRT-nya gitu ya. Maka NT itu sama dengan massa zat terlarutnya dibagi MR dari zat larutnya. Massa zat larutnya adalah 45 dibagi 180. Ketemunya adalah 1/4 ya gitu ya, atau 0,25 mol. Selanjutnya kita cari MR dari H2O gitu ya. MR dari H2O di penjelasan yang lalu gitu ya, dia terdiri atas H dan O. Ini seharusnya sudah hafal 18 gitu ya. Ini dia 2, ini 1 dikali AR-nya 1, AR-nya 16. Maka 2, 16 berarti 18. Maka NP-nya, karena ini kan dia MRP ya, punyanya pelarut, maka
NP dibagi MR dari zat pelarutnya. Maka 90 dibagi 18 itu ketemunya adalah 5 mol, gitu ya. Selanjutnya, karena yang ditanya itu adalah penurunan tekanan uap jenuh air, berarti dia tanyanya adalah delta P-nya, gitu ya. Delta P itu diperoleh dari XP dikali XT dikali dengan P0. Ini sudah ketentuan ya. Nah, XT-nya ini kita jabarkan. XT itu adalah NT dibagi NT ditambah dengan NP dikali P0-nya. Maka ketemunya itu adalah NT-nya 0,25 dibagi 5 ditambah 0,25 gitu ya. Oh, ini saya terbalik, 0,25 yang ini 5 gitu ya. Maka dikali dengan 18. Maka ketemunya 0,25 dibagi 5,25 dikali 18 itu ketemunya 0,9 mm Hg. Dari mana? Ini kalau 0,25 dibagi 5,25 itu kan 0,0476 dikali 18 itu ya. Maka ini kan dibulatkan jadinya 0,05 dikali 18. Maka ketemunya 0,9 mm Hg. Kita lanjut hubungan kemolalan dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Yang pertama hubungan kemolalan dengan penurunan titik beku ya. Jadi dirumuskan dengan delta TF itu sama dengan KF dikali M. Delta TF itu sama dengan KF dikali G dikali MR dikali 1000 dibagi dengan P-nya. Dengan keterangan bahwa G itu adalah massa zat larutnya, kemudian P-nya itu zat pelarut, delta TF-nya itu adalah penurunan titik beku, KF-nya itu adalah tetapan penurunan titik molal pelarutnya, M-nya adalah kemolalan. Nah, harga titik beku dan KF beberapa pelarut itu sudah ada. Biasanya diketahui ya. Kalau pelarutnya air, titik bekunya itu dia 0 derajat Celcius, KF-nya itu 1,86, kemudian untuk aseton dan etanol itu dia tidak diketahui ya. Tidak diketahui di literaturnya. Kalau untuk asam asetat itu titik bekunya 16,7 dan KF-nya 3,90, kemudian fenol 40,9 untuk titik bekunya, kemudian KF-nya 7,4. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu pasti diketahui harga KF-nya gitu ya. Kalau untuk SMA itu biasanya yang dipakai air biasanya pelarutnya. Contoh dari titik beku, saya beri contoh sebanyak 30 gram glukosa. MR-nya dia tadi sudah kita cari ya, MR-nya glukosa itu adalah 180, kemudian dia dilarutkan dalam air. Tadi MR-nya air juga sudah kita ketahui ya, bahwa 18. Paling tidak kalian harus sudah hafal, karena yang sering sekali keluar itu adalah MR-nya glukosa, MR-nya air gitu. Paling tidak sudah hafal. Kemudian apabila diketahui tetapan kenaikan titik beku normalnya air itu adalah 1,86, jadi dia sudah diketahui, maka tentukan suhu larutan tersebut ketika dia membeku ya. Maka langkah pertama itu kita ketahui bahwa yang ditanya adalah suhu gitu ya, suhu, maka yang ditanya adalah TF-nya gitu kan. Untuk tahu TF ini berarti TF itu didapatkan dari mana? TF itu didapatkan dari TF murni gitu ya, dikurangi dengan delta TF. Maka kita harus cari yang namanya delta
TF. Delta TF untuk larutan non-elektrolit itu rumusnya adalah M dikali dengan KF. Diketahui bahwa M itu tadi rumusnya adalah G per MR-nya gitu ya, dikali 1000 per MP-nya gitu ya, dikali dengan KF-nya. Maka tinggal masukkan G-nya itu adalah 30 dibagi 180 dikali 1000, volume airnya, massa airnya adalah 200 dikali 1,86. Ini coret, ini 5, ini coret-coret, ini 1, ini 6. Maka jadinya 5 per 6 dikali 1,86. Ketemunya adalah 1,55 derajat Celcius. Maka kita kembali ke sini. Maka yang TF-nya itu adalah TF0 dikurangi dengan delta TF. Maka TF air itu adalah 0 derajat dikurangi dengan 1,55 derajat Celcius. Maka harganya adalah negatif 1,55 derajat Celcius. Ini berarti titik beku dari larutan. Mudah ya anak-anak ya? Selanjutnya adalah hubungan kemolalan dengan kenaikan titik didih. Dijabarkan dengan delta TB itu sama dengan KB dikali M, atau dijabarkan lagi bahwa delta TF itu sama delta TB itu sama dengan KB dikali dengan KB dikali G dikali MR dikali 1000 per P-nya. KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal pelarutnya. Kalau molal atau M itu adalah kemolalan atau molal. Harga titik didih dan harga KB dari beberapa pelarut itu diketahui ya. Untuk air itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per mol. Kemudian etanol itu 78,4 titik didihnya, KB-nya itu adalah 1,20, aseton itu titik didihnya dia sudah mendidih pada 56,5 derajat Celcius, kemudian KB-nya itu 1,72. Untuk asam asetat titik didihnya itu 118,3 derajat Celcius, untuk harga KB-nya 3,06. Untuk fenol itu tidak diketahui di literaturnya titik didih dan KB-nya. Tapi umumnya yang biasa digunakan untuk anak SMA untuk titik pelarutnya itu biasanya dipakai adalah pelarut air dan alkohol gitu ya, biasanya aseton. Tapi yang paling sering itu adalah air gitu. Jadi jangan takut, dan biasanya dia diketahui. Contohnya pada soal ini juga dia sebanyak 30 gram glukosa dilarutkan dalam 200 ml air, kemudian diketahui tetapan titik didih normal airnya itu 0,52, jadi selalu diketahui. Tentukan suhu larutan. Nah, dia tanya suhu larutan, berarti ini yang ditanya adalah TB-nya gitu ya. TB itu diperoleh dari mana? TB 0 ditambah dengan delta TB. Maka kita harus cari harga delta TB. TB rumusnya M dikali KB gitu ya. Terus dijabarkan G per MR, T-nya dikali 1000 per P dikali KB gitu. Nah, G sendiri itu adalah 30 per 180 dikali 1000 dibagi 200. Coret 5, coret 1, coret 6. Dikali harga KB-nya 0,52. Maka 5 per 6 dikali 0,52. Maka ketemunya adalah 0,43 derajat Celcius. Kemudian kita kembalikan ke sini bahwa titik didih air tadi di awal sudah diketahui adalah 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,43 derajat Celcius, maka ketemunya titik didih larutannya adalah 100,43 derajat
Celcius. Udah ya? Nah, sekarang yang terakhir itu adalah hubungan kemolaran dengan tekanan osmosis larutan. Bila pelarut murni, misalnya air, dia dipisahkan dari larutan yang mengandung zat terlarut non-elektrolit yang tidak mudah menguap, misalnya larutan gula, oleh selaput semi-permeabelnya, itu molekul pelarutnya itu dia dapat menembus selaputnya. Tetapi molekul zat larut itu dia tidak dapat melewatinya, sehingga tekanan hidrostatiknya atau delta hanya yang mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerak dari molekul-molekul pelarut yang masuk ke larutan melalui selaput semi-permeabel. Nah, kejadian inilah yang disebut dengan tekanan osmosa atau dikenal dengan tekanan osmosis. Dirumuskan, P itu sama dengan molaritas dikali R dikali T, atau bisa dijabarkan dengan mol dibagi dengan volume kalau menggunakan rumus molaritas yang pertama gitu ya. Diketahui bahwa R itu adalah tetapan gas idealnya, harganya 0,082 atau boleh 0,08 gitu ya. Suhunya adalah suhu mutlak atau absolut, yaitu derajat Celcius ditambah dengan 273. Contoh soalnya adalah sebanyak 30 gram glukosa, MR-nya 180, dia dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya itu menjadi 500 ml. Hitung tekanan osmosis larutan. Berarti yang ditanyakan di sini tekanan osmosis itu berarti yang ditanyakan adalah P-nya. Maka P itu rumusnya adalah MRT karena dia non-elektrolit. Kemudian dijabarkan bahwa rumusnya adalah MT per MRT gitu dikali 1000 dibagi V-nya dikali R dikali T. Maka M-nya itu adalah 30 dibagi MR-nya 180 dikali 1000 dibagi 500 coret-coret 2, ini coret-coret 1 bagi 6 gitu ya. Dikali R-nya adalah 0,08 dikali 27 ditambah 273. Maka 2/6 dikali totalnya ini 300, L ini berarti jadi 24 gitu ya. Maka ini coret 1, ini coret 4 ya. 4 kali 2 itu adalah 8 ATM. Jawabannya ini. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk soal pengayaan. Soal pengayaan ini dia hubungannya antara dua larutan yang memiliki tekanan osmosis yang berbeda. Misalnya ini, pi larutan 1 lebih kecil daripada pi larutan kedua. Artinya apa? Dia larutannya ini mempunyai tekanan osmosis yang lebih rendah daripada yang lain atau disebut dengan hipotonis. Kemudian kalau larutan yang mempunyai tekanan lebih tinggi daripada yang lain disebut dengan hipertonis. Artinya apa? Bahwa pi larutan 1 itu lebih besar dari pi larutan yang kedua. Selanjutnya, jika larutan yang mempunyai tekanan osmosis itu dia sama, dia disebut dengan larutan isotonis. Nah, harga pi larutan 1 itu sama dengan pi larutan yang kedua. Jadi ini pengayaannya ya. Nah, saya akan berikan contoh soal yang terakhir ya, yaitu hubungannya dengan perbedaannya tadi. Soalnya berapa gram urea harus dilarutkan dalam 500 ml larutan sehingga dia isotonis dengan larutan glukosa 0,2 molar. AR-nya C diketahui 12, O16, N14, dan H itu sama dengan 1. Maka kalau sudah diketahui ada harga AR, mesti kamu disuruh mencari harga MR dari CO NH2 2 kali. Ini dia terdiri atas 4 unsur. Siapa saja? Unsur C, unsur O,
unsur N, dan unsur H. Kemudian dijabarkan jumlah C-nya berapa? 1 O-nya berapa? 1 N-nya berapa? 2 H-nya berapa? 4. Kemudian dikali dengan harga AR-nya 12, 16, 14, 1. Maka di sini 12 tambah 16 tambah 28 ditambah 4. Sehingga total ada 60 untuk MR-nya. Nah, selanjutnya dia bilang isotonis gitu ya. Isotonis ini artinya bahwa Pi1-nya itu sama dengan Pi yang kedua. Pi1 itu siapa? Pi-nya urea. Itu sama dengan Pi-nya glukosa gitu ya. Nah, rumusnya pasti sama, M dikali R dikali T. Yang di sini juga sama, M dikali R dikali dengan T. Harga R dan T-nya ini dia pasti sama karena dia isotonis. Tinggal masukkan di sini. Di sini ureanya itu ditanya massa zat larutnya dibagi MR-nya 60 dikali 1000 dibagi 500. Kalau yang di sini ini sudah diketahui 0,2. Maka saya taruh di sebelah sini ya. Maka di sini 1 ini 2 sehingga 2 MT gitu ya per 60 itu sama dengan 0,2. Maka 2 MT itu sama dengan 0,2 dikali 60. Maka 2 atau MT itu sama dengan 0,2 dikali 60 per 2. Ini coret, ini 1. Maka ketemunya adalah 6 gram. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Gampang ya. Jadi asal kamu paham dengan konsep perhitungannya, rumusnya, cara pengerjaannya, itu insya Allah soal untuk stokiometri larutan itu akan lebih mudah. Ditambah lagi kamu rajin untuk berlatih soal-soal, gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih anak-anak karena sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Sukses juga untuk anak-anakku. Jangan lupa ya untuk subscribe dan share, like, kemudian bisa kalian share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.